Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat pagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Aswaja KN1 kelas 4. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bab 1, yaitu sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Dengan poin A, Islam masuk ke Indonesia. Yang B, dakwah Wali Songo. Yang C, kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Baiklah, yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang poin A saja, yaitu tentang Islam masuk ke Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Islam lahir di Mekah dan berkembang pesat di Madinah. Mekah dan Madinah berada di wilayah Arab atau Timur Tengah. Wilayah itu tentunya sangat jauh dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Akan tetapi walaupun jauh tempatnya, semangat para mubalik dalam menyiarkan agama Islam tidak surut, sehingga para mubalik kemudian datang ke Indonesia. Tetapi sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat mempunyai keyakinan atau kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Contohnya menyembah pohon, matahari, dan lain sebagainya. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini, baik hidup maupun mati, mempunyai daya dan kekuatan gaib. Contohnya menyembah patung, keris, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara penyebaran Islam di Nusantara? Yang pertama adalah melalui perdagangan. Para pedagang muslim merasa terdorong untuk mengenalkan ajaran-ajaran Islam di tanah air atau di Indonesia. Ajakan dakwah Islam pun diterima para pedagang lokal di tanah air. Mereka pada umumnya adalah para bangsawan maupun pejabat kerajaan yang banyak terlibat dalam perdagangan. Selanjutnya, karena para bangsawan dan pejabat kerajaan merupakan orang-orang yang terpandang, dengan sendirinya banyak masyarakat yang mengikuti dan menyatakan diri turut memeluk agama Islam tersebut. Yang kedua, cara penyebaran Islam adalah melalui pendidikan. Pendidikan juga memegang peranan dalam proses islamisasi. Guru-guru agama, pondok-pondok pesantren, dan para santrinya adalah pranata pendidikan Islam. Semakin terkenal kiai atau guru agama Islam yang mengajarnya, semakin terkenal pula pesantrennya. Pada masa pertumbuhan Islam dikenal adanya pesantren Ampel Tinta atau miliknya Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan pesantren Sunan Giri yang murid-muridnya datang dari berbagai daerah. Raja-raja dan kaum bangsawan mendatangkan guru-guru agama Islam atau guru-guru Islam sebagai penasihat agama di kerajaannya. Kemudian yang ketiga, cara penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia melalui bidang sosial. Sosial ini adalah proses interaksi. Saat para pedagang melakukan aktivitas dagangnya, tidak jarang di antara mereka yang tetap di Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya, mereka membangun perkampungan muslim. Dari sini proses interaksi sosial pun terus berlanjut. Mereka memulai dengan mengembangkan daerah tempat tinggalnya menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Di daerah kekuasaan yang baru, para pedagang muslim dapat hidup menyatu dengan masyarakat setempat. Dengan pendekatan dakwah tersebut, Islam semakin mudah diterima luas oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat di daerah lain juga semakin tertarik dengan agama Islam. Kemudian cara penyebaran Islam yang berikutnya adalah dengan cara perkawinan. Cara ini pengaruhnya lebih besar, terlebih jika yang melakukan perkawinan itu dari keluarga yang berpengaruh atau golongan bangsawan dan penguasa. Misalnya perkawinan antara Putri Campa dengan Putra Brawijaya, atau antara Sunan Ampel dengan Nyi Gede Manila. Perkawinan antara kaum bangsawan tersebut kemudian melahirkan terbentuknya kerajaan-kerajaan
corak Islam di Indonesia. Kemudian paham keislaman yang pertama kali berkembang atau masuk di Indonesia, terangannya adalah pada abad ke-9 Masehi, Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad mengirimkan para mubalik bermadzhab Syafi'i yang terdiri dari para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke wilayah Sumatera Utara. Pertama kali masuk ke Sumatera Utara, kemudian sejak saat itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah ahlun. Ahlun itu artinya keluarga, golongan atau pengikut. Kemudian as-sunnah yang kedua berarti perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga al-jamaah artinya perkumpulan atau mayoritas umat. Siapa itu? Yaitu sahabat Nabi dan tabi'in. Secara garis besar atau secara istilah, aswaja adalah golongan yang senantiasa mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Nabi, sahabat dan para tabi'in. Jadi begitulah awal mula Islam masuk di Indonesia, dan yang pertama kali masuk di Indonesia itu adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk berikutnya nanti, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dakwah Wali Songo. Apakah Wali Songo itu, siapa sajakah Wali Songo itu, secara detail nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.